Hai, aku Rendini. Aku akan menjelaskan tentang fotosintesis dan kemosintesis. Sebelumnya, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses ketika tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Mereka mengambil karbon dioksida dari udara dan air dari tanah lalu mengubahnya menjadi glukosa sebagai sumber energi dan menghasilkan oksigen sebagai sisa prosesnya. Fotosintesis berlangsung di bagian sel tumbuhan yang namanya kloroplas. Di dalam kloroplas ada pigmen hijau yang disebut klorofil. Inilah yang menangkap cahaya matahari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kloroplas. Yang pertama ada membran dalam, yaitu berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul tertentu ke dalam stroma. Yang kedua ada membran luar, yaitu berfungsi sebagai pelindung kloroplas serta penghubung dengan sitoplasma sel. Yang ketiga ada tilakoid, yaitu tempat utama berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Yang keempat ada grana, yaitu tumpukan tilakoid yang memperluas permukaan untuk penyerapan cahaya. Yang kelima ada stroma, yaitu tempat terjadinya reaksi gelap yang membentuk glukosa. Selanjutnya ada lamella stroma, yaitu memastikan distribusi energi cahaya merata dan transport elektron berjalan lancar. Fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama ada tahapan reaksi terang fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi siklik menggunakan fotosistem 1, yaitu elektron yang keluar ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dilempar dan ditangkap oleh FD. Dari FD ditangkap oleh kompleks sitokrom. Setiap elektron yang melewati kompleks sitokrom akan merangsang terbentuknya ATP. Kemudian elektron tersebut ditangkap oleh PC dan dimasukkan lagi ke fotosistem 1. Sehingga fotosistem 1 yang awalnya labil karena kehilangan 2 elektron diganti lagi dengan elektron yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya ada reaksi terang fotofosforilasi non-siklik. Berbeda dengan fotofosforilasi siklik, fotofosforilasi non-siklik menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1, yaitu elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem 2 ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dilempar dan ditangkap oleh PQ, kemudian dilempar ditangkap oleh kompleks sitokrom. Setiap elektron yang melewati kompleks sitokrom akan merangsang terbentuknya ATP. Kemudian dari kompleks sitokrom dilempar dan ditangkap oleh PC. Pada fotosistem 1 juga terkena sinar matahari dan menabrak klorofil pada fotosistem 1 dan akan kehilangan 2 elektron. Jadi, fotosistem 1 akan menjadi labil karena kehilangan 2 elektron. Jadi, 2 elektron yang hilang akan digantikan oleh elektron yang berasal dari PC. Kemudian, 2 elektron yang dilepas tadi ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dilepas dan ditangkap oleh FD. Dilempar, kemudian ditangkap lagi oleh enzim NADP+, reduktase sehingga menghasilkan senyawa NADPH. Selanjutnya ada reaksi gelap siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah proses pembentukan gula yang terjadi di stroma kloroplas. Pertama, CO2 ditangkap oleh enzim Rubisco dan diikat pada RuBP sehingga terbentuk PGA. Kemudian, PGA diubah menjadi G3P menggunakan energi dari ATP dan NADPH. Sebagian G3P keluar dari siklus untuk membentuk glukosa, sedangkan sisanya dipakai untuk membentuk kembali RuBP agar siklus dapat berlangsung kembali. Selanjutnya kita akan membahas tumbuhan C3. Proses fotosintesis pada tumbuhan C3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, CO2 langsung masuk ke siklus Kelvin. Kedua, enzim pertama yang berperan adalah Rubisco. Ketiga, semua proses fotosintesis yang terjadi di sel mesofil. Yang keempat, tidak ada mekanisme khusus untuk menyimpan atau mengumpulkan CO2.
Tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan C3 yaitu ketimun. Selanjutnya kita akan membahas tumbuhan C4. Pada teks di sebelah kiri telah dijelaskan bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Salah satu contoh tumbuhan dari tumbuhan C4 yaitu jagung. Selanjutnya kita akan membahas tumbuhan CAM. Bagaimana sih proses fotosintesis pada tumbuhan CAM? Nah, pada tumbuhan CAM ini terbagi menjadi dua, yaitu pada malam hari dan siang hari. Salah satu contoh tumbuhan pada tumbuhan CAM yaitu kaktus. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kemosintesis. Apa sih kemosintesis itu? Jadi, kemosintesis adalah proses pembentukan makanan tanpa cahaya. Organisme yang melakukan kemosintesis adalah bakteri kemosintetik yang hidup di tempat gelap total, seperti kedalaman laut, lubang hidrotermal, atau tanah yang miskin cahaya. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip kerja kemosintesis. Yang pertama, energi tidak berasal dari cahaya matahari. Kedua, energi didapat dari oksidasi senyawa anorganik seperti H2S atau hidrogen sulfida, NH3 atau amonia, Fe2+ atau ion besi. Energi kimia ini digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa.